Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Kembali bersama KJD TV Lor. Kita lanjutkan Sarusapu episode kemarin. Setelah beberapa kali Brahma gagal mengambil harta Paman Aragani yang terkubur di rumah Tumenggung Hadiraksa, akhirnya tiba saatnya dia berhasil. Setelah rumah Tumenggung Hadiraksa kini kosong tanpa penghuni, karena Tumenggung Hadiraksa sudah kembali ke Kuntala. Oke Lor, sebelum lanjut seperti biasa siapkan kopi sambil udut. Mari kita lanjut. Di awal film ditampilkan Brahma yang kembali menyusup ke bekas rumah Tumenggung Hadiraksa akhirnya berhasil menemukan harta Paman Aragani yang dicarinya. Namun tiba-tiba Brahma dipergoki Raden Angkawijaya bersama dengan para prajurit. Beruntungnya Brahma bisa mengatasi itu semua, sehingga Brahma berhasil menyelamatkan diri dan berhasil membawa pergi harta Paman Aragani. Sekarang kau tidak akan bisa lolos lagi dari hukum. Seret dia naik. Tidak bisa dibuat main-main itu anak. Lain kali saya akan balas. Masih utuh. Setelah Brahma berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, ini saatnya perjuangan sudah harus dimulai. Dengan ditemukannya harta Paman Aragani itu, sekarang mereka bisa mulai memesan senjata-senjata sebagai modal perang. Paman Aragani berniat memesan senjata itu ke Pajajaran yang merupakan kerajaan sahabat Madangkara. Namun rupanya berita lain terjadi di Pajajaran, karena Pajajaran saat ini memanas dengan kerajaan Tanggung Singkuru dan akan mengadakan peperangan. Saya kira Kakang sudah bisa mulai memesan senjata pada empu-empu di Pajajaran. Saya dengar berita Pajajaran dalam keadaan genting. Barangkali kita akan mendapat kesulitan untuk memesan senjata dari sana. Kemungkinan perang bisa terjadi antara Tanjung Singkuru dan Pajajaran. Kita punya kewajiban untuk membantu Pajajaran. Mendengar kabar itu, Paman Aragani kemudian meminta Brahma dan Kamasuta untuk ditugaskan membantu Pajajaran. Karena selain kerajaan sahabat, putra mahkota Pajajaran yaitu Pangeran Purana adalah saudara seperguruan Brahma dan Paman Aragani. Kamasuta, Brahma, kalian aku tugaskan untuk membantu Pajajaran. Saya siap untuk melakukan tugas, Paman. Ya. Brahma kemudian berangkat bersama Kamasuta. Kamasuta sendiri ditugaskan bersama dengan Brahma karena ayahnya Arya Wisnawa sekarang juga masih di Pajajaran. Awas Kakang Brahma. Dan Kamasuta. Paman Jawul. Den. Besok saya antarkan Raden ke kuburan petinggi Dharma Salira. Di tengah perjalanan ketika sampai di desa Jamparing, mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Paman Jawul. Dari Paman Jawul inilah Brahma mendapatkan kabar tentang ibunya. Ya, ibu Brahma sekarang telah menikah lagi dengan seorang pembesar di kerajaan Kuntala. Ibu Raden menikah lagi dengan bangsawan tinggi Kuntala. Mendengar kabar itu, Brahma pun kaget dan seakan tak percaya. Dia berpikir bahwa ibunya telah mengkhianati cinta ayahnya. Kenapa ibu tega mengkhianati ayah? Maaf Raden, beliau itu yang menyelamatkan jiwa ibu Raden waktu jatuh ke jurang. Namanya Ardalepa, seorang mantri Demung Kanuruhan. Sudah bertemu ibumu? Sebaiknya Raden menemui ibu Raden ke Kuntala. Mudah-mudahan saya dapat melakukannya, Paman. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya Brahma memutuskan untuk menemui ibunya di Kuntala. Karena biar bagaimanapun juga, Brahma sangat merindukan ibunya yang telah bertahun-tahun tak dijumpainya. Itu murah.
Ampun Gusti Dewi, ada tamu yang ingin bertemu. Saya? Benar Gusti Dewi. Suruh dia masuk. Beberapa hari berlalu, akhirnya Brahma sampai di Kuntala dan langsung menemui ibunya, yang tentu saja belum menyadari bahwa yang datang itu adalah Brahma anaknya yang selama ini dicari-carinya. Brahma kemudian menyampaikan surat yang dibawanya dari paman dan bibinya dari desa Jamparing. Hamba menyampaikan surat dari Ibu Adu Satuha. Brahma. Ibu, Setelah membaca surat itu, Ibu Brahma kemudian menyadari bahwa yang di hadapannya itu adalah Brahma putranya. Sehingga saking kagetnya, Ibu Brahma pun langsung pingsan. Sesaat kemudian muncullah Mantili, adik Brahma, yang langsung menyerang Brahma karena dia menyangka pemuda asing di hadapannya akan mencelakakan ibunya. Jangan sentuh ibuku! Ikat mereka! Sesaat kemudian datanglah Mantri Kanuruhan Ardalepa yang merupakan suami dari Ibu Brahma. Mereka mau mengganggu ibu, ayah. Beruntungnya tak lama Ibu Brahma siuman dari pingsannya dan kemudian menjelaskan semuanya tentang siapa orang yang di hadapan mereka. Dia anakku. Kakakmu Mantili. Brahma. Kakang Ardalepa. Ini anakku Brahma. Brahma pun disambut dengan sangat baik oleh ayah tirinya dan juga adiknya yang bernama Mantili. maafkan kedatangan hamba, Gusti. Aku akan lebih berbahagia lagi kalau kau memanggil aku ayah. Saya pernah bertemu dengan Anggun di kuburan Dharma Sukarta. Ibu melihat seorang telah menyelamatkan kamu. Bagaimana kalau terjadi perang kembali antara orang-orang Madangkara dan orang-orang Kuntala, Ibu? Brahma tinggal di Kuntala itu untuk beberapa hari. Namun dia tidak bisa berlama-lama. Meskipun dia masih kangen sama ibunya, namun tugas untuk ke Pajajaran harus lebih diutamakan. Gusti Prabu akan terkejut kalau mendengar berita ini. Kehadiran Brahma di Kuntala rupanya diketahui oleh Tumenggung Hadiraksa. Melihat itu, Hadiraksa yang memang tidak suka dengan sosok Brahma kemudian menghasut Patih Tanuwijaya supaya menyudutkan Mantri Kanuruhan Ardalepa dan mengungkit-ungkit tentang masa lalu istrinya yang merupakan orang Madangkara. Sin kemudian berpindah di mana Brahma dan Kamasuta juga Mantili ini ikut dalam perjalanan ke Pajajaran. Namun sebelum ke Pajajaran, mereka berkunjung ke kediaman Eyang Astagina untuk meminta petunjuk. Kami mohon petunjuk, Eyang. Eyang Astagina kemudian menyarankan Brahma untuk menemui Pangeran Purana di Sumedang Larang terlebih dahulu. Karena bila langsung di Pajajaran tidak akan ada yang mengenalinya. Sementara Kamasuta dibolehkan untuk langsung ke Pajajaran karena memang ayahnya telah lama tinggal di Pajajaran. Kamu harus menjumpai Purana di Sumedang Larang. Kalau langsung ke Pajajaran, keinginan baikmu malah bisa disalahartikan. Maaf, Eyang. Saya akan tetap langsung ke Pajajaran karena ayah saya ada di sana. Kalau buatmu tidak ada masalah. Ada apa? Gusti dipanggil Baginda Prabu. Baiklah. Hamba Gusti. Kembali di Kuntala, diperlihatkan Mantri Ardalepa di kediamannya tiba-tiba mendapat panggilan dari Sang Prabu Kuntala untuk menghadap. Tentu saja Mantri Ardalepa kaget karena tidak biasanya dia dipanggil menghadap mendadak seperti ini. Semua pembesar berkumpul di Balai Agung. Ada yang tidak beres. Di Balai Agung semua pembesar kerajaan telah berkumpul di hadapan Sang Prabu Kuntala guna membahas tentang laporan dari Tumenggung Hadiraksa. Ardalepa,
Hamba Gusti Prabu. Benar istrimu orang Madangkara? Daulat Gusti Prabu. Sejak kapan? Lebih dari 15 tahun yang silam, Gusti Prabu. Patih Tanuwijaya. Hamba Gusti. Apakah selama itu pernah terjadi keributan di sini? Memang tidak pernah. Lalu apa keberatan kalian? Hadiraksa. Beribu ampun Gusti. Tapi di Madangkara, putra dari istri Mantri Kanuruhan yang bernama Brahma seringkali membuat kekacauan bersama bekas anggota pasukan Madangkara yang berhasil meloloskan diri sewaktu perang. Dari dulu kalian tidak becus mengurus Madangkara. Aku malah mendengar bahwa kalian sering membuat keributan dengan mengacau perdagangan rempah, memungut pajak semena-mena. Kebo Mundara, aku tahu anakmu sendiri yang mengacau perdagangan. Apa sebenarnya yang akan kalian laporkan padaku? Aku tidak suka laporan yang menghasut. Penjarakan kedua orang ini. Akhirnya bukan pembelaan yang didapat Tumenggung Hadiraksa dan Senopati Kebo Mundarang. Malah mereka berdua mendapat hukuman penjara dari Sang Prabu karena telah membuat kekacauan dan hasutan kepada Mantri Ardalepa. Anggun! Scene kemudian berpindah di mana di sebuah tempat Brahma dan Mantili tanpa sengaja bertemu dengan Anggun. Habis, Kakang kelihatannya mesra sekali menggandeng Lasmini. Yang membuat Kakang kelihatan mesra adalah kecemburuanmu. Setelah itu Brahma meminta Mantili dan Anggun untuk kembali ke Kuntala. Sementara Brahma akan melanjutkan perjalanannya menemui Pangeran Purana untuk membantu Pajajaran berperang. Sekarang sebaiknya kalian segera pergi ke Kuntala. Silakan turun. Ikut kami. Singkat cerita, akhirnya Brahma telah sampai di Sumedang Larang dan akhirnya bisa bertemu dengan Pangeran Purana, putra mahkota Pajajaran yang merupakan saudara seperguruan Brahma. Brahma? Pangeran. Silakan. Sementara itu, Kamasuta juga telah sampai di Pajajaran dan telah bergabung bersama dengan pasukan Pajajaran yang lain yang dipimpin oleh Pangeran Kian Santang yang merupakan panglima perang Pajajaran. Panglima muda itu bernama Pangeran Kian Santang. Kesaktiannya luar biasa. Pasukan Tanjung Singguru sudah berkemah di lembah Cikamal, Pangeran. Bila pasukan perang Pangeran Purana bisa bergabung tepat pada waktunya. Pangeran Kian Santang adalah adik sepupu dari Pangeran Purana. Pangeran Purana sudah berangkat dari Sumedang Larang 10 hari yang lalu. Yang paling harus diawasi adalah Senopati Gamparan. Kakang Brahma. Singkat cerita, beberapa hari berikutnya, rombongan pasukan Pangeran Purana telah sampai dan bergabung dengan rombongan pasukan Pangeran Kian Santang. Kakang Mas Purana. Rayi Mas Kian Santang. Ini adalah sahabat saya dari Madangkara Brahma Kumbara. Keesokan harinya perang kembali berlangsung. Dengan bergabungnya pasukan dari Pangeran Purana, maka kekuatan pasukan Pajajaran jadi jauh lebih kuat. Banyak pasukan dari Tanjung Singkuru yang menjadi korban hari ini. Sampai-sampai 3 senopati utama Prabu Malyapati juga telah tewas dalam peperangan hari ini. Kita harus segera bantu mereka, Kakang Mas.
Kita tunggu apa yang akan dia lakukan. Kematian 3 orang senopatinya membuat dia terpukul. Semua prajurit di luar sudah menunggu Ananda Prabu. Keesokan harinya ketika genderang perang telah berbunyi, tampak Prabu Malyapati masih belum muncul untuk menghadapi perang. Rupanya Prabu Malyapati masih terpukul atas kematian 3 senopati kebanggaannya. 3 orang senopatiku yang sakti mandraguna tewas oleh pahlawan-pahlawan muda Pajajaran. Seorang raja tidak boleh bimbang. Dinda, pasti dia membawa pesan dari Malyapati. Sampai akhirnya karena menyadari pasukannya tidak akan bisa memenangkan peperangan ini, Prabu Malyapati kemudian memberikan tantangan kepada pasukan Pajajaran untuk bertarung 1 lawan 1. Prabu Malyapati menantang tanding 1 lawan 1. Maaf Pangeran, bagaimana kalau saya saja yang melawan Prabu Malyapati? Inilah saatnya saya mendharma baktikan diri saya untuk Pajajaran. Siapa yang akan mewakili kalian? Saya. Kita mulai Prabu Malyapati. Oke lor, sampai di sini episode kali ini. Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.